Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, sesi hari ini kita akan bicara tentang penjaminan. Penjaminan itu adalah merupakan satu bentuk instrumen hukum atau bagian dari peristiwa hukum yang menghadirkan satu kepastian bagi para pihak dalam melakukan aktivitas usaha, aktivitas bisnis. Jadi, ambil satu contoh ketika saya memberikan kepercayaan atau si A memberikan kepercayaan pada si B, si A berpikir bagaimana kepercayaan saya ini bisa saya pastikan akan dijalankan. Jikapun tidak dijalankan, bagaimana saya bisa pasti bahwa kepentingan saya itu terlindungi gitu. Nah, kalau kita lihat pada instrumen penjaminan, lembaga penjaminan di Indonesia, kita lihat ada dua, jaminan kebendaan. Jadi artinya kalau dikatakan jaminan kebendaan, berarti bendanya yang dijaminkan. Jaminan kebendaan itu, karena benda yang dijaminkan, maka terbagi lagi, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, kalau misalnya yang dijaminkan itu adalah benda tidak bergerak, maka harus bisa dipastikan bahwa ketika pihak yang memberikan jaminan tadi wan prestasi, maka benda tadi harus bisa langsung diambil alih oleh si pemegang jaminan sebagai alat pembayaran secara eksklusif kepada dia. Jadi unsur yang paling melekat dalam jaminan kebendaan adanya hubungan langsung dari si pemegang jaminan terhadap benda yang dijaminkan. Itu alasannya kenapa dalam proses pendokumentasian jaminan kebendaan dalam bentuk katakanlah hak tanggungan atau fidusia atau bahkan katakanlah gadai itu diatur secara tegas hubungan langsung dari si pemegang jaminan terhadap benda tadi ya yang diwujudkan dalam bentuk satu kewenangan yang bersifat eksekutorial gitu ya. Jadi katakanlah kalau misalnya dalam bentuk hak tanggungan tadi dia merupakan satu grosse akte yang dia sudah mempunyai kualitas yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga pemegang jaminan tadi ketika si debitur tadi wan prestasi dia tidak perlu mengajukan gugatan lagi terhadap benda yang dijamin. Dia langsung bisa melakukan eksekusi, ya kan? Kalau kita lihat dalam ketentuan undang-undang hak tanggungan, itu memberikan hak langsung dari si pemegang jaminan untuk bisa mengeksekut benda tadi. Sama juga misalnya dalam fidusia. Sama juga misalnya dalam gadai. Walaupun gadai tidak dalam bentuk akta notaril, ya, tapi dia dari sisi ketentuan hukum 1155 Perdata, dia sudah diberikan satu kewenangan, pemegang jaminan diberikan kewenangan untuk bisa langsung mengeksekusi objek itu. Ya, jadi ini adalah merupakan satu bentuk-bentuk jaminan yang diberikan kepada pihak kreditur atau pada financial facilitator atau pada bank yang memberikan jaminan atau memberikan pinjaman kepada debitur tadi. Nah, kalau kita lihat benda bergerak dan benda tidak bergerak ya. Kalau kita lihat pada umumnya orang akan meminta jaminan benda tidak bergerak. Kenapa? Karena memang benda tidak bergerak itu lebih aman. Tanah itu nggak bisa dibawa kabur gitu kan. Nah, tapi kan bisnis itu kan tidak pernah mengenal kata stop. Dia selalu mengenal kata alternatifnya apa. Nah, ketika orang tidak punya benda tidak bergerak, dia bisa menerima benda bergerak. Nah, pada umumnya karena benda bergerak itu sifatnya lebih labil gitu ya daripada benda tidak bergerak. Pada umumnya zaman dulu pelaku usaha mengatakan, oke, kalau Anda tidak punya benda tidak bergerak, misalnya Anda punya benda bergerak, saya akan terima itu jadi jaminan. Tapi untuk memastikan bahwa benda ini tetap dalam keadaan nilai yang sama, saya mau benda itu berada di tangan saya. Gitu loh. Jadi dulu-dulunya itu kalau untuk benda bergerak, mekanisme penjaminan benda bergerak itu selalu dengan gadai gitu ya. Nah, salah satu ciri gadai adalah bahwa barang yang objek yang digadaikan itu harus berada di tangan penerima gadai. Nah, kalau dia berada di tangan si pemberi gadai itu nggak bisa gitu. Jadi harus berada di tangan penerima gadai. Nah, persoalannya adalah ketika dia barang modal, barang yang dilakukan untuk berproduksi, katakan mesin-mesin, kalau dia digadaikan dan mesin itu harus pindah ke tangan pemberi jaminan, itu kan orang nggak bisa berproduksi. Padahal kalau misalnya mesin tadi digadaikan dan mesin tadi tetap berada di tangan debitur, gadainya batal. Nah, itulah alasan muncul satu lembaga baru yang namanya fidusia, ya kan? Instrumen baru fidusia, di mana jaminan tadi dibangun atas dasar kepercayaan. Walaupun hak jaminan eksklusif tadi udah berada di tangan si penerima jaminan, tapi barang tadi masih tetap bisa berada di tangan si debitur, gitu kan? Nah, ini adalah satu ketentuan-ketentuan yang kalau kita masuk pada jaminan kebendaan ini, para pelaku usaha harus betul-betul melihat, memahami bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar jaminan ini harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Misalnya, kalau fidusia berarti kita harus masuk pada ketentuan Undang-Undang 42 tahun 1999. Kalau misalnya tentang hak tanggungan, kita harus masuk pada satu ketentuan, katakanlah Undang-Undang nomor 4 tahun 1996. Di mana hak separatis tadi baru hanya akan lahir jika
dia didaftarkan ke BPN kalau untuk benda tidak bergerak tanah, ya kan? Dan juga kalau fidusia, dia hak eksklusif separatis tadi baru akan lahir kalau dia daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Nah, sama seperti misalnya memang kalau dia gadai, dia tidak dalam bentuk akta notaris, dia tidak dalam bentuk gross akta, dia bisa dibuat di bawah tangan gitu kan? Tapi dia harus memenuhi ketentuan pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Jadi ketentuan-ketentuan ini harus menjadi satu hal untuk bisa memastikan bahwa jaminan kebendaan tadi lahir dalam satu kekuatan yang bersifat eksekutorial yang membuat si pemegang jaminan itu bisa langsung melakukan eksekusi tanpa harus mengajukan gugatan. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.